Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada segmen kali ini, yang mana segmen ini akan saya bawakan cerita singkat Sunan Tembayat. Sunan Tembayat adalah Adipati Semarang yang termasyhur dengan nama Ki Ageng Pandanarang. Ingat, beliau adalah putra dari Said Abdul Qadir, putra dari Maulana Ishaq atau yang masyhur dengan sebutan Wali Lanang Blambangan, yang lahir di Pasai dengan istri Syarifah Pasai. Nama kecil beliau adalah Maulana Muhammad Hidayatullah, sedangkan Pandanarang sendiri berasal dari bahasa Jawa Kawi, yang berarti kota suci. Berdasarkan cerita babat yang dikutip H.J. de Graaf dan T.H. Piguet, Pandanarang meninggalkan singgasananya lantaran gandrung akan ajaran Islam yang disampaikan Sunan Kalijaga. Pada tahun 1512 Masehi, Pandanarang menyerahkan tampuk pemerintahan kepada adik laki-lakinya. Ia bersama istrinya mengundurkan diri dunia ramai. Tulis de Graaf dan Piguet dalam buku Kerajaan Islam Pertama di Jawa. Pasangan bangsawan Jawa ini berkelana mencari ketenangan batin sembari berdakwah. Kedua pakar sejarah dari Universitas Leiden Belanda itu menambahkan bahwasanya usai berpetualang, Pandanarang dan istrinya bekerja pada seorang wanita pedagang beras di Wedi, Klaten, yang pada akhirnya beliau menetap di Tembayat sebagai guru mengaji di sana. Selama 25 tahun, Pandanarang hidup sebagai orang suci dengan sebutan Sunan Tembayat. Beliau wafat pada 1537 Masehi dan dimakamkan di Tembayat, Klaten. Bangunan komplek makam Sunan Tembayat terbuat dari batu berukir yang menyerupai bentuk candi Bentar di Jawa Timur dan pura di Bali. Pada prasasti makam Sunan Tembayat tertulis, makam ini pertama kali dipugar pada 1566 Masehi oleh Raja Pajang Sultan Hajiwijaya. Kemudian pada 1633 Masehi, Sultan Agung dari Mataram memperluas dan memperindah bangunan makam Tembayat. Tulis de Graaf, cerita tutur tentang kesaktian orang suci dari Semarang yang dimakamkan di Tembayat ini sudah beredar luas di kalangan masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-17. Kisah ini tersirat dalam naskah klasik karya Penambahan Kajoran dari Yogyakarta yang ditulis pada 1677 Masehi. Naskah tersebut pertama kali diteliti oleh D.A. Ringkes pada 1909 Masehi, dan kini bukti sejarah itu tersimpan di Museum Leiden Negeri Belanda. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah sekarang sudah tiba pada tujuan terakhir sebelum kita menuju Lirboyo tercinta. Sebelum saya tutup, ada pesan dari Agus Ibnu Hakim bin Kiai Haji Mukhlas Kendal. Untuk teman-teman tetap semangat dan semangat, dan semoga perjalanan ini semoga bermanfaat dan barokah dan semuanya menjadi tamatan yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul qauli, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.